Pemirsa, kebijakan tata niaga minyak goreng turunan industri kelapa sawit di tanah air belum memberikan kepastian. Hingga saat ini minyak goreng menjadi barang langka di pasaran. Tata niaga yang buruk membuat harga minyak goreng menjadi naik sejak akhir 2021. Meski pemerintah mematok kebijakan turun satu harga untuk minyak goreng yakni 14.000 per liter. Kementerian Perdagangan juga menerapkan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation. Dua kebijakan ini sudah diterapkan sejak 27 Januari lalu. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan pernah mengatakan kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga internasional yang naik cukup tajam. Penyebab lain yang menyebabkan lonjakan harga minyak adalah kenaikan permintaan minyak goreng, yakni adanya kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan kebijakan B30. Sementara itu, para pengusaha kelapa sawit dan industri turunannya yang bergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan keberatannya dengan aturan baru tata niaga minyak sawit. Para pengusaha berkeberatan dengan penetapan domestic market obligation produk minyak goreng menjadi 30% dari sebelumnya 20%. DMO 30% dinilai sangat membebani, terlebih bagi industri yang tidak memiliki bisnis kelapa sawit terintegrasi. Kebijakan tersebut justru akan mempersulit eksportir, bahkan bisa mengakibatkan ekspor jadi macet. Kelangkaan minyak goreng di pasaran bukan soal pasokan, tapi karena adanya alur distribusi yang perlu diperbaiki. Ya, pemirsa, hingga saat ini minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran. Pemerintah mematok kebijakan turun satu harga untuk minyak goreng, yakni 14.000 per liter. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung via Zoom Tulus Abadi selaku Ketua Harian YLKI. Selamat sore, Mas Tulus Abadi. Ya, selamat sore Mbak April. Baik, apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah. Yes. Oke, Mas Tulus, akankah harga bisa ditekan seperti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini? Ya, saya tidak yakin bahwa janji pemerintah menjelang Ramadan akan terjadi stabilitas pasokan minyak goreng ataupun harga minyak goreng. Karena di sini pemerintah sejak awal tahun selalu ingkar janji apa yang dikatakan bahwa tadinya katanya 1 Februari, pertengahan Februari, akhir Februari, dan sekarang sudah pertengahan Maret, dan kemudian masyarakat masih menjadi bahan coba-coba untuk pasokan minyak goreng. Nah, saya melihat sebenarnya ada semacam ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Ya, ketidakjujuran itu bisa saja menyangkut soal stok minyak goreng itu sendiri atau stok CPO untuk minyak goreng dan atau soal distribusi. Nah, di sini Menteri Perdagangan terlihat selalu mengatakan sesuatu yang ingkar janji kepada masyarakat Indonesia sehingga apa yang dikatakan selalu tidak tepat. Gitu, Mbak. Oke, lalu Mas Tulus, kenaikan harga dan ketersediaan minyak yang tadi dikatakan ya menjadi langka masih terus terjadi ini mungkin diduga karena ada oknum yang sengaja melakukannya. Dari penelusuran Anda atau analisa Anda, sebenarnya kenapa sih penyebab utamanya ini? Ya, penyebab utamanya memang saya lebih percaya ini soal tata niaga di sisi hulu dan kemudian juga di sisi hilir. Tapi yang lebih utama adalah soal tata niaga di sisi hulu. Misalnya menyangkut adanya dugaan kartel ataupun dugaan oligopoli, karena antara industri CPO dengan industri minyak goreng itu dikuasai oleh sekelompok konglomerat, dan artinya kemudian ketika mereka sedang di landa harga yang tinggi untuk ekspor, kemudian mereka menentukan harga dan menentukan pasokan kepada masyarakat Indonesia, sehingga ini berpotensi untuk terjadinya pelanggaran undang-undang anti monopoli, baik itu berupa kartel ataupun oligopoli ataupun juga bentuk-bentuk pelanggaran yang lain. Sehingga kebijakan pemerintah sayangnya belum menyentuh ke arah sana. Pemerintah baru berkutat kepada aspek hilir yang kemudian terbukti tidak efektif untuk mengatasi masalah dari 3 bulan terakhir hingga sekarang, dan selalu apa yang dijanjikan tidak tepat.
saya menduga bahwa awal Ramadan pun ini akan terjadi fenomena yang sama dan kondisinya bisa lebih parah. Karena ketika Ramadan itu artinya permintaan terhadap minyak goreng akan semakin tinggi. Kita bisa bayangkan kalau saat ini aja belum memasuki Ramadan sudah terjadi satu kekacauan dalam distribusi, kita tidak bisa bayangkan nanti ketika permintaan untuk masyarakat, demand sangat tinggi dan kemudian pasokan belum terjaga. Baik, kalau Mas Tulus tadi mengatakan bahwa pemerintah hanya fokus di hilir saja, apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah? Ya sebenarnya banyak hal dan menurut saya memang ini bisa jadi pemerintah terlambat dalam mengantisipasi ya. Karena terlambat artinya tidak membaca fenomena global di mana terjadi satu permintaan yang sangat tinggi terhadap CPO dan kemudian terjadi kenaikan yang sangat tinggi di ranah global. Dan kemudian ini juga harus kita waspadai bahwa pemerintah kurang jujur dalam arti saat ini kebijakan pemerintah itu sendiri terkait dengan biodiesel itu kan mengandalkan CPO ya, sehingga akhirnya para pengusaha sawit itu lebih tertarik, lebih senang memasok CPO untuk keperluan biodiesel karena di situ ada benefit yang lebih besar karena diberikan subsidi oleh pemerintah. Sementara untuk minyak goreng justru harganya ditekan sedemikian rupa sehingga akhirnya pasokan CPO yang selama ini hanya untuk pangan yaitu minyak goreng saat ini harus berebut dengan CPO untuk pasokan energi. Nah, kemudian pemerintah terlambat karena tidak mencari pasokan energi selain dari CPO. Begitu. Baik, Mas Tulus, apakah itu artinya selama ini hubungan antara pemerintah dan juga pengusaha CPO tidak berjalan dengan baik sehingga akhirnya terjadi kejadian seperti ini? Ya, bisa saja seperti itu, tetapi yang lebih utama menurut saya adalah karena pemerintah tidak menyiapkan dengan sangat soal sinergi kebijakannya seperti apa. Karena kalau sumber pasokannya sama, yaitu CPO yang tadinya hanya untuk minyak goreng, untuk pangan, kemudian tiba-tiba disedot untuk biodiesel, untuk B20, B30, dan seterusnya. Artinya kan kita harus membagi mana CPO untuk minyak goreng dan mana CPO untuk biodiesel. Nah, saat ini kebijakannya jauh lebih menguntungkan CPO untuk biodiesel karena diberikan berbagai insentif. Oke, Mas Tulus, pertanyaannya apakah pemerintah bisa bergerak lebih jauh untuk bisa memberikan peraturan atau mungkin sudah ada peraturannya mengenai pembagian minyak yang harus dipasarkan ke masyarakat dan juga untuk biodiesel? Ya, pembagiannya itu secara teknis bisa dan gampang, tapi kan sumber pasokannya terbatas kan, karena berapa produksi CPO yang ada. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah mencari bahan baku biodiesel selain dari CPO, ya sehingga CPO itu bisa tetap untuk minyak goreng ataupun berkurang sedikit dan kekurangannya dipasok dari bahan bakar yang lainnya. Karena kan kita memang sedang fokus dan kita benar sepakat bahwa bahan bakar nabati itu penting untuk mengurangi bahan bakar minyak fosil. Tetapi ketika bahan bakunya hanya mengambil CPO yang selama ini dipakai untuk minyak goreng, ini yang berbahaya. Sehingga antara perut dengan energi, pilih yang mana? Ya, tentu saja mungkin kita akan memilih untuk urusan perut, yaitu untuk minyak goreng atau untuk bahan pangan. Oke. Mas Tulus, kita kembali ke kenapa sih harga minyak ini tinggi dan juga masih langka stoknya begitu. Kalau masyarakat awam pasti bertanya, padahal kita merupakan produsen atau kita memiliki sumber daya alam kelapa sawit yang luar biasa banyak, kenapa ini bisa terjadi di Indonesia? Anda sudah melihat ke lapangan dan juga sudah menganalisanya, kapan bisa akan normal kembali? Ya, sebenarnya jawabannya tadi di awal ya, soal ada dugaan oligopoli atau dugaan kartel ataupun juga masalah alih fungsi CPO untuk energi ya. Nah, sepanjang ini tidak diselesaikan, maka yang akan dikorbankan adalah masyarakat menengah bawah di mana selama ini mengkonsumsi minyak goreng. Ya, sehingga asumsi bahwa kita sangat dominan memproduksi CPO dan terbesar di dunia, tetapi kemudian
ternyata ada alih fungsi yang sangat signifikan, yaitu untuk biodiesel ataupun kemudian keperluan ekspor yang tinggi. Tetapi masalahnya memang kebutuhan minyak goreng kita sebenarnya produksi CPO yang ada untuk produksi CPO, produksi minyak goreng itu masih cukup, ya, sehingga memang sisanya harus diekspor. Tetapi kalau kemudian ada kebijakan lain dengan CPO sebagai energi, itulah yang kemudian banyak menyedot alokasi CPO yang selama ini hanya untuk minyak goreng, kemudian dialokasikan untuk bahan bakar nabati. Oke, kalau tadi Mas Tulus bilang ya bahwa kita bisa memperoleh perubahan harga ketika kebijakan biodiesel ini dirubah, tidak memakai kelapa sawit tapi memakai sumber daya yang lain. Nah, apakah kita bisa merubahnya dengan kita merubah kebiasaan kita menggoreng dengan minyak goreng kelapa sawit dengan apa? Misalnya begitu ya, Mas Tulus. Namun kita akan bahas ini setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.